Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham. Saya dari kelompok 5. Saya di sini bersama teman-teman saya. Pertama ada saya Pradana, saya Alhamdulillah, saya Muhammad Rifki Ibrahim, saya juga Septian. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai mesin industri otomatis pada industri manufaktur. Oke, selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya perawatan mesin otomatis pada dunia industri. Maintenance atau perawatan adalah proses penting dalam pengelolaan aset dan perawatan industri. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga, mempertahankan performa optimal alat, serta meningkatkan efisiensi operasional ketika peralatan tidak dirawat dengan baik. Resiko downtime, kerugian biaya, hingga kecelakaan kerja bisa meningkat drastis. Menurut jurnal International Journal of Production Economics, kerusakan alat yang tidak terduga bisa menurunkan produktivitas hingga 40% dan memperpanjang waktu pemulihan waktu produksi. Selanjutnya yaitu manfaat perawatan berkala terhadap mesin produksi otomatis. Yang pertama ialah mengurangi downtime. Produksi dengan melakukan pemeliharaan rutin, perusahaan dapat menghindari kerusakan mendadak yang dapat menyebabkan penghentian produksi. Yang kedua yaitu meningkatkan umur mesin. Perawatan yang teratur membantu mesin bekerja lebih optimal dan memperpanjang masa pakai. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas mesin. Mesin yang dirawat dengan baik dapat beroperasi dengan performa maksimal, meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya perbaikan darurat. Pemeliharaan preventif lebih hemat biaya dibandingkan dengan perbaikan besar akibat kerusakan mendadak. Dan poin yang terakhir ialah meningkatkan keamanan kerja mesin yang dalam kondisi baik mengurangi resiko kecelakaan kerja akibat kerusakan atau kegagalan teknis pada mesin otomatis. Oke. Selanjutnya jenis-jenis perawatan. Perawatan preventif. Tindakan perawatan yang direncanakan dan bertujuan untuk mencegah kerusakan. Tindakan yang termasuk perawatan preventif antara lain inspeksi, perbaikan minor, pelumasan, penyesuaian, dan tindak-tindak lain yang bertujuan untuk menghindarkan mesin-mesin yang beroperasi dari kerusakan. Selanjutnya yaitu perawatan korektif. Perawatan ini lebih menitik beratkan pada perbaikan dan peningkatan kondisi agar memenuhi standar operasional. Selain tindakan perbaikan, pada perawatan korektif juga dikenal tindakan modifikasi rancangan agar mesin dapat bekerja lebih optimal. Selanjutnya yaitu perawatan berjalan atau running maintenance. Perawatan ini dilakukan terhadap mesin atau peralatan yang tetap bekerja atau beroperasi sehingga kinerja mesin tetap optimal dan tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang keempat ialah perawatan prediktif. Perawatan ini dilaksanakan dengan mengamati terjadinya perubahan kondisi fisik atau malfungsi dari suatu sistem atau mesin untuk selanjutnya dilakukan perbaikan atau penggantian komponen. Perawatan prediktif dapat dilaksanakan secara langsung dengan pengamatan panca indera maupun dengan alat-alat sederhana hingga alat yang canggih. Selanjutnya yaitu perawatan pasca rusak atau breakdown maintenance. Sesuai namanya, perawatan ini dilakukan setelah terjadi kerusakan pada suatu mesin. Umumnya dalam perawatan ini memerlukan suku cadang, material lain, dan alat-alat yang lebih kompleks. Selanjutnya ialah perawatan darurat. Perawatan darurat ini adalah pekerjaan insidental yang harus segera dilaksanakan karena terjadinya kerusakan suatu mesin yang biasanya menyebabkan berhentinya proses operasi produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu penerapan perawatan terhadap mesin produksi konver otomatis. Di sini kita ambil contoh yaitu mesin produksi konver otomatis. Mesin konver memiliki beberapa jenis
komponen seperti belt conveyor, roller conveyor, chain scraper, dan lainnya. Kerusakan merupakan hal yang lumrah terjadi pada mesin. Untuk mencegah hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan perawatan pada mesin tersebut. Dikutip dari menurut Dwi Agustina Kurniawati dan Muhammad Lutfan Muzaki, mengungkapkan bahwa sistem perawatan memiliki peran vital dalam sebuah perusahaan. Sistem perawatan yang tidak sesuai standar mengakibatkan kerugian seperti kerusakan mesin, bahkan tidak bahkan hingga tidak dapat berfungsi kembali. Meningkatnya produk yang cacat hingga kerugian material karena penggantian komponen pada mesin yang semakin sering. Next. Oke, selanjutnya yaitu resiko yang terjadi jika salah satu komponen mengalami kerusakan. Bisa kita lihat di sini. Hubungan yang terjadi antara perawatan dengan proses produksi karena pemeliharaan adalah salah satu kunci dari keberhasilan produksi. Apabila pemeliharaan yang dilakukan tidak semaksimal mungkin, maka hal yang terjadi ialah mesin-mesin akan mengalami kerusakan. Hal tersebut dapat membawa dampak negatif terhadap perusahaan, seperti target produksi yang tidak tercapai dan proses produksi yang terlambat. Next. Oke, sini kita akan bahas sedikit tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah terkait dengan konveyor otomatis tadi. Yang pertama yaitu troubleshooting, proses mengumpulkan data. Kayak mencari informasi tentang jenis kerusakan, waktu terjadinya, dan jumlah kerusakan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu kita mencari kemungkinan penyebab sebelum dilakukan pengecekan atau melakukan analisis kerusakan yang terjadi sebelumnya. Di bagian ketiga yaitu dilakukan observasi dan diagnostik ketika ada laporan kerusakan. Mekanik tidak boleh langsung membongkar. Tapi di sini pertama yang dilakukan adalah tanyakan kerusakan yang terjadi secara spesifik. Oke, selanjutnya yaitu hal yang dilakukan adalah mengumpulkan data spesifik mengenai kerusakan yang terjadi, seperti apa kerusakannya, kemudian kapan kerusakan terjadi, dan apakah kerusakan sudah pernah terjadi sebelumnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu analisa data. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis pada laporan tersebut. Lakukan pengamatan terhadap jenis perbaikan yang sudah pernah dilakukan. Dan poin keenam adalah penyebab yang diduga. Setelah mengumpulkan data dan menganalisis data, kita akan tahu penyebab kerusakan. Kemudian kita bisa menindaklanjuti dugaan tersebut. Dalam hal ini, kita dapat melakukan tindakan yang tepat untuk kerusakan itu. Di bagian yang ketujuh atau step yang ketujuh yaitu kita bisa mengambil kesimpulan setelah mengetahui penyebab kerusakan. Kita bisa menarik kesimpulan dan ini juga bisa membantu kita menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu diambil selanjutnya. Dan tahap terakhir yaitu tindakan perbaikan. Ketika kita sudah mendapat tadi kesimpulan, maka sebelum bertindak, sebaiknya kita diskusikan kembali dengan tim. Kita perlu membahas tindakan perbaikan terbaik yang bisa dilakukan dan mengantisipasi apakah di hari proses perbaikan tersebut tidak akan timbul kerusakan kembali. Nah, mungkin itu langkah-langkah yang bisa diambil untuk memecahkan masalah terkait dengan permasalahan konveyor otomatis. Next. Itu di sini pengaruh perluasan terhadap komponen mesin. Yang pertama itu mengurangi gesekan dan kausan oli pelumas, menciptakan aksen tipis di antara komponen logam yang bergerak, jaga kontak langsung yang dapat menyebabkan kausan. Yang kedua itu mendinginkan mesin oli pelumas, membantu menyerap dan mengalirkan panas yang dihasilkan selama proses pembakaran dan gesekan, serta menjaga suhu mesin tetap stabil. Yang ketiga itu membersihkan mesin pelumas mengangkut kotoran, logam dan residu pembakaran ke filter oli, sehingga menjaga kebersihan komponen mesin. Yaitu yang keempat, melindungi dari korosif pelumas, lapisi permukaan logam, melindunginya dari kelembapan zat yang menyebabkan karat atau korosi. Yaitu yang kelima, meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi gesekan. Pelumas membantu mesin bekerja lebih efisien sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar. Jadi kesimpulannya ini,
Sistem pelumasan adalah kunci untuk menjaga mesin bekerja secara efisien dan tahan lama dengan memahami fungsi dan cara kerja sistem pelumasan serta melakukan perawatan rutin. Anda dapat mencegah kerusakan serius pada mesin. Pastikan selalu mengikuti rekomendasi pabrikan terkait jenis oli dan jadwal perawatan untuk memastikan performa mesin tetap maksimal. Perhatian terhadap sistem pelumasan bukan hanya kinerja mesin, tetapi juga menghemat biaya perawatan jangka panjang. Oke, baik saya lanjut metode deteksi kerusakan sensor. Baik, di sini pertama ada mesin learning. Menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk identifikasi dan klasifikasi kesalahan sensor. Secara spesifik, 24 masalah menyelidiki metodologi yang terkait dengan identifikasi anomali dan kesalahan pada sensor tunggal atau pendekatan umum yang berguna untuk sensor tunggal atau kesalahan jaringan. 5 di antaranya berfokus pada metodologi yang ditujukan untuk analisis sinyal yang dikembalikan oleh jaringan sensor nirkabel. Studi-studi ini dilakukan oleh Swire et al. 2018. Kemudian di situ ada support vektor mesin. Untuk deteksi kesalahan dalam jaringan sensor nirkabel, studi yang dilakukan oleh ZD et al. 2018 menggunakan model berbasis support vektor mesin untuk mendeteksi malfungsi perangkat keras, perangkat lunak, dan komunikasi, baik pada sensor tunggal maupun di seluruh jaringan. Baik, di situ ada statistik, approaches, dan data analisis. Suatu metodologi untuk mendeteksi kegagalan suatu sensor yang diimplementasikan pada mesin pemotong di lingkungan industri. Untuk meningkatkan perkiraan sisa umur melalui analisis data yang dikembalikannya, dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase preprosesan data, deteksi data anomali, kemudian koreksi data anomali, dan perkiraan sisa umur komponen. Secara khusus, sementara fase pertama didasarkan pada teknik ekstraksi fitur. Untuk fase kedua digunakan algoritma dinamik time warping yang memungkinkan mendeteksi anomali berdasarkan kesalahan yang terjadi dalam penyelarasan berbagai urutan waktu yang terdeteksi. Untuk fase yang ketiga, dilakukan algoritma clustering tanpa pengawasan, sedangkan teknik statistik digunakan untuk memprediksi durasi sisa komponen. Kemudian di situ ada prinsipal komponen analisis. Analisis komponen utama atau PCA adalah salah satu teknik statistik yang paling banyak digunakan yang cocok untuk mendeteksi anomali dalam set data yang dikembalikan oleh sensor tunggal dan jaringan. Kemudian di sini ada Kalman filters. Kegagalan sensor dikenali melalui pengamatan terhadap setiap perubahan signifikan dalam perilaku kendaraan dibandingkan dengan perilaku tanpa kegagalan melalui penggunaan metode identifikasi filter Kalman atau observer. Paul stress dan macro change. Tujuan utama analisis ini adalah untuk memahami bagaimana suatu sistem dapat gagal guna menilai probabilitas kegagalan dan mengurangi melalui sebab yang diketahui dan skenario kegagalan implementasi
realistis pohon kesalahan dipresentasikan oleh Nawas 2019 untuk menilai kegagalan jaringan sensor. Dan yang terakhir di situ digital twin based methodology. Pendekatan terbaru melibatkan penggunaan kembar digital dari peralatan dan sensor untuk membantu fungsi mereka yang benar atau memberikan perkiraan yang cukup tepat tentang sisa masa pakai mereka. Juga berkat pertukaran informasi terus-menerus dengan sistem fisik dan penerapan algoritma cerdas di dalamnya. Oke, selanjutnya dampak yang ditimbulkan apabila sensor rusak atau tidak diperbaiki, yaitu satu, kinerja mesin menurun dan tidak stabil. Mesin seringkali sedang akselerasi lambat atau kehilangan tenaga. Pos ECU tidak menerima informasi kurang sehingga menimbulkan kebakaran. Lalu yang kedua, mesin sulit dinyalakan atau mati mendadak. Kerusakan sensor seperti sensor posisi power cycle atau sensor CKP dapat menyebabkan mesin susah dihidupkan atau tiba-tiba mati saat sedang beroperasi atau idle. Yang ketiga, lampu indikator mesin check engine menyala. ECU mendeteksi ketidakwajaran data dari sensor sehingga mengaktifkan lampu peringatan sebagai tanda ada masalah sistem. Dampak yang ditimbulkan apabila sensor rusak atau tidak diperbaiki, yaitu satu, peningkatan emisi gas buang. Kebakaran yang tidak sempurna akibat sensor rusak menyebabkan emisi meningkat dan berpotensi merusak katalitik konverter yang berujung pada biaya perbaikan menjadi mahal. Yang kedua, getaran mesin kasar. Mesin terang tidak halus atau bergetar saat stasioner atau idle karena campuran udara dan bahan bakar tidak ideal. Lalu, preventive maintenance dan corrective maintenance. Predictive maintenance dilakukan berjadwal dan sistematis, misal perubahan atau penggantian suku cadang untuk mencegah kegagalan sebelum terjadi. Yang kedua, corrective maintenance dilakukan reaktif setelah mesin rusak atau berhenti beroperasi, seringkali menyebabkan downtime produksi yang mahal. PT United Tractors yaitu penerapan preventive maintenance. Yang pertama, penerapan setiap Pak Ardi, Bu. Iya, kami sini buat tugas video. Habis ini tugas video aja, maksudnya paginya nggak masuk. Iya, nggak masuk ya, Bu. Habis ini kami selesai. Habis ini kami. Habis ini ya. Dan nanti saya masuk ke sini. Oke, Bu. penerapan preventive maintenance. Yang pertama, setiap 500 jam operasi teknisi mengganti sel pompa dan memberi pelumas pada konveyor. Kedua, dampak produksi terhenti 1 jam berencana saat shift malam. Yang ketiga, hasil mesin berjalan normal, presisi pengisian terjaga. Penerapan corrective maintenance. Yang pertama, penerapan mesin berhenti mendadak karena pompa cairan macet total akibat seal aus dan mulai kering. Yang kedua, dampak produksi terhenti 12 jam atau darurat. Teknisi harus mencari suku cadang dan perbaiki. Yang ketiga, hasil produksi produk gagal, konten tinggi, biaya perbaikan mahal. Lalu ini macam-macam mesin otomatis industri. Ini juga ada ke videonya.
Oke. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.